Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang semoga dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada pagi ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Ta'ala dalam kajian rutin kita, pembahasan kitab Bahjatun Nadhirin yang merupakan syarah dari kitab Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, dan amal ibadah yang telah kita lakukan mudah-mudahan menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, materi kita pada pagi ini melanjutkan pembahasan bab muraqabah, hadis yang ke-62, pelajaran yang ke-7. Nah, pelajaran yang ke-7 dari hadis ini adalah tahrimus su'al ghairallahi ta'ala mimma la yaqdiru alaihi illahu. Diharamkan meminta sesuatu kepada selain Allah terhadap perkara-perkara yang mereka tidak mampu untuk memberinya. Ya, minta sesuatu kepada selain Allah tentang perkara yang makhluk itu tidak mampu. Contoh karizki, minta rizki. Ya. Wasyifa, kesembuhan. Wal maghfirah, ampunan. Wan nasr, pertolongan. Ini tidak diperbolehkan, hukumnya haram. Kenapa? Karena perkara-perkara yang diminta tadi itu wilayahnya Allah. Itu wilayahnya Allah. Memberi rezeki itu Allah. Ya, memberi kesembuhan Allah. Memberikan ampunan Allah, memberi pertolongan Allah, dan yang lainnya. Dan yang lainnya. Amma majarat alaihi adatun nas ayyata'awanu fihi mimma yaqtirun alaihi fala mana aman min su'alihim.
Adapun perkara-perkara yang sudah berjalan sebagai bentuk kebiasaan manusia. Ya, jadi kalau perkara-perkara yang diminta itu adalah bagian dari kebiasaan manusia, ya, seperti ayat ta'awan, seperti saling minta apa berta'awun. Apa berta'awun itu? Saling tolong menolong. Yang manusia itu mampu. Yang manusia itu mampu, maka hal itu tidak menyalahi syariat. Artinya dibolehkan. Ya, seperti apa? Seperti pinjam meminjam. Ini berhubungan dengan siapa? Dengan siapa? Dengan manusia. Ya. Kemudian apalagi kerjasama. Kemudian apalagi minta bimbingan tentang sesuatu ilmu yang berkaitan dengan dunia. Maka ini boleh kita minta kepada manusia. Nah, ini berkaitan dengan permintaan. Nah, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Hal ini jadi minta sesuatu yang bukan wilayahnya Allah, minta sesuatu yang bagian itu wilayahnya Allah, sifat khusus bagi Allah, maka tidak boleh. Ya. Maka hal ini sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sa'alta fas'alillah fa idza sta'anta fasta'in billah." Apabila kamu minta sesuatu, mintalah kamu kepada Allah, dan apabila kamu minta pertolongan, mintalah kamu pertolongan kepada Allah. Ini babnya adalah bab as-su'al, bab meminta. Ya. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Fatihah yang berbunyi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat berapa itu, Pak? Bingung sampai di sana. Ayat berapa? Ngitung di sini. Ya, Fatihah ayat. Saya coba dihitung. Bismillah. Nah, dihitung itu kerupuk 4, 3, 5 masih benar mesti. Iki sing kelas Fatihah, sing kelas Fatihah. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan kita kurang benar-benar serius. Nah, kelas Fatihah sih benar diwaca lo gak hafal. Malik Yaumiddin ay biro sih dengar-dengar. Kurang serius. Ya, ini tingkatan apa? Tingkatan Fatihah. Nah, di ayat ini, Pak, di ayat ini disebutkan hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Ini ada dua dalil yang menjelaskan tentang as-su'al ini, tentang sebuah permintaan. Yang pertama terdapat dalam surat Al-Fatihah yang merupakan sebuah pernyataan bagi kita. Yang di situ ada batasan, dimaksud minta pertolongan ini kepada hal-hal yang masuk wilayahnya Allah. Seperti apa? Kita minta perlindungan kepada Allah Ta'ala, minta perlindungan dari suatu bahaya. Enggak boleh kepada makhluk. Enggak boleh kepada makhluk. Sekalipun kepada Nabi SAW. Sekalipun kepada siapa? Kepada Nabi SAW. Enggak boleh minta kepada Nabi, ya Rasulullah, aku mohon pertolongan kepadamu. Ini akhir-akhir ini saya dengar ada sebuah doa yang dijadikan sebuah syair, ya.
yang dijadikan sebuah syair, minta perlindungannya kepada siapa? Kepada Nabi. Sementara Nabi sendiri ketika kena musibah datang kepada siapa? Minta tolong kepada siapa? Nah, kan unik ya, man? Nabi sendiri ketika kena musibah itu minta tolong kepada Allah. Dan ketika kita kena musibah minta tolongnya kepada, nah ini nggak benar. Ini yang dimaksud ayat ini. Bagian wilayah-wilayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, cuma kadang-kadang kalau biasa karena keterbatasan ilmu, sempitnya pemahaman, ya, belas nggak ngerti Quran Sunnah, wis pokoknya tulis doa bahasa Arab berarti benar. Padahal yang dipermasalahkan itu adalah ya bentuk permintaan yang dilakukan itu. Ini karena apa ini? Ini masuk ibadah soalnya. Bon ya. Nah, kemudian fa inna su'al, adapun sesungguhnya yang namanya permintaan itu huwa du'a'u wa raghbatun ilaihi. Jadi yang dimaksud permintaan di sini itu adalah doa dan permohonan kepada Allah. Ya, jadi permintaan itu merupakan bagian dari apa? Doa dan bagian dari permohonan. Wa doa, dan adapun doa huwal ibadah. Doa itu merupakan ibadah. Doa itu merupakan ibadah. Sehingga ketika orang berdoa kepada Allah, maka orang tersebut telah melakukan suatu ibadah. Sehingga nanti Bu, dari poin pertama ini, jenengan dongo dikabul enggak dikabul itu karena rugi nih. Pun paham? Dongo dikabul enggak dikabul no, itu karena rugi nih. Kenapa? Karena kita sedang berdoa itu sedang melakukan apa? Ibadah, dan itu suatu kebaikan. Kalau kita ikhlas di dalam berdoa, lurus di dalam berdoa, maka doa itu gak ada kerugian. Sekalipun kita tidak dikabulkan doa. Nah, saya kira persoalan ini kan, pernah gak kita itu pegel dalam doa? Nanti mana? Dongo kesel, akhirnya leren. Yes, pegel. Dongo terus gak dikabul no. Bisa berhenti apa enggak? Bisa berhenti apa enggak? Tanda-tanda capeknya doa itu apa? Ustaz, karena dongo liyane. Pernah terfikir begitu kan? Pernah enggak? Ono gak dongo liyane. Mangane wong niku nek duwe masalah niku sidole niku doa ijabah. Nek krungu doa ijabah niku langsung dikebut. Dawane sak pira dihafalno nek perlu. Jane orang lagi butuh. Pun jadi permintaan itu merupakan doa dan merupakan sebuah permohonan. Sedangkan doa itu merupakan ibadah. Karena doa itu ibadah, tidak boleh diarahkan kepada selain Allah. Ya. Karena doa itu merupakan ibadah, maka tidak boleh diarahkan kepada selain. Mengarahkan suatu ibadah kepada selain Allah masuk dalam areal kesyirikan. Mengarahkan suatu ibadah kepada selain Allah masuk dalam areal kesyirikan. Bon, ini poin pertama tentang permintaan dan doa. Adapun doa itu dibagi menjadi dua. Doa dibagi menjadi dua. Masih ingat Pak? Napa mawon? Ini sudah pernah saya sampaikan loh. Mungkin bukunya ganti. Buku tahun kemarin sudah hilang, lulus. Doa dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama disebut doaul mas'alah.
Yang kedua doaul ibadah. Doa dibagi menjadi dua. Yang pertama disebut doaul mas'alah. Yang kedua disebut dengan doaul ibadah. Apa perbedaannya? Yang pertama, yang dimaksud doaul mas'alah itu adalah doa dalam bentuk permintaan. Doa dalam bentuk permintaan. Nah, doa dalam permintaan itu ada dua. Doa dalam permintaan itu wonten kalih. Nomor setunggal, minta supaya diberi, jaluk supaya diparingi. Yang kedua doa minta untuk dilindungi. Ya. Jadi donga jaluk nang Gusti Allah niku ana loro maceme. Siji jaluk diwenehi, nomor kali jaluk dilindungi. Makanya bunyi doa niku enggak keluar dari dua ini. Allahumma inni as'aluka atau Allahumma inni a'udzu bika. Sampeyan ndonga apa sing kanggo gunakno ya. Itu doa. Ya Allah berilah aku, ya Allah lindungilah aku. Inilah kebutuhan manusia, mendapat manfaat dan jauh dari mudarat. Itu kebutuhan hidup manusia. Jadi kalau minta sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya, minta perlindungan dari sesuatu yang membahayakannya, itu kebutuhan hidup kita. Ini doa masalah. Adapun yang kedua yang dimaksud dengan apa bau? Doaul ibadah itu adalah minta kepada Allah dalam bentuk melaksanakan ibadah. Ya, minta kepada Allah dalam bentuk melaksanakan ibadah. Contoh, kita sedekah. Ketika Anda sedekah ditanya apa yang Anda cari, apa yang Anda harapkan dari sedekah itu. Saya dengan ingin sedekah itu saya diberi pahala oleh Allah. Saya ingin diampuni dosa saya. Saya ingin berarti mengharap. Ya, saya ingin rezeki saya diberkahi. Saya ingin keluarga saya dijauhkan dari bala. Saya ingin urusan saya diberi kemudahan. Saya ingin mendapat sesuatu. Itu doa. Tapi dalam bentuk bukan permintaan, tapi apa? Dengan apa? Ibadah. Tadi pertanyaan ini ngeten, Pak, boleh enggak orang donga nang Gusti Allah tapi gak bentukin donga, tapi dalam bentuk apa? Melakukan suatu ibadah. Contoh, saya baca Quran. Harapan saya dengan Quran yang saya baca ini, melalui Quran yang saya baca ini, saya ingin anak-anak saya jadi soleh. Boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Boleh. Sing penting ojo ditentok nih kecuali ono dalil. Paham? Paham nih? Tidak boleh ditentukan kecuali ada dalil. Contoh, wong loro. Intine loro niku ruya sendiri, ruya mandiri. Baca Quran apa saja boleh. Terutama Quran yang jenengan biasa seneng dan sering kita baca. Nah, itu misal demikian, maka boleh itu kita pakai baca, kemudian untuk meruqyah diri sendiri, tidak masalah. Ya. Adapun kalau ditentukan, usahakan dengan surat Al-Ikhlas. Kenapa? Ada dalil. Nabi maringi contoh demikian. Jelas nih? Nabi memberi contoh demikian, maka boleh
digunakan surat tertentu, ditentukan bentuknya, ditentukan jumlahnya dengan catatan wonten dalil. Nek gak ono mboten asal ditentokno bentuke, ditentokno jumlahe. Saged dipahami? Timbangane sampean awake greges. Ya, Nabi menganjurkan kita apa panas itu ya, dibacakan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ditiupkan ke telapak tangan, kemudian apa? Diusapkan. Dianjurkan demikian. Yang yakin dengan doa. Nah itu insya Allah bisa sembuh nanti. Yakinnya sampai itu menjadikan kekuatan. Duduk toko ustadz, kak ustadz gak mandi, boten. Ya, boten. Niki dipahami. Jadi minta sesuatu kepada Allah, tapi bentuknya bukan meminta, tapi dengan melakukan suatu ibadah. Berzikir dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Sebagai zikir mutlak, maka boleh untuk mendapat sesuatu, untuk diberi sesuatu, ya, untuk dijauhkan dari sesuatu, maka hukumnya adalah boleh. Kita puasa syar'i, puasa yang disunahkan oleh Nabi SAW, maka dibolehkan dengan puasa, dengan sholat tahajud, dengan amal-amal yang lain untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat dan untuk terhindar dari sesuatu yang bahaya. Ini macam-macam doa. Doa. Adapun dalil yang menunjukkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala tentang anjuran kita berdoa. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Ghafir ayat 60. Surat Ghafir surat 40 ayat 60. Ya, surat 40 atau disebut dengan surat Mukmin ayat 60. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Iya, ada terjemah? Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku berkenan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam. Baik. Dan Tuhanmu telah berfirman, ud'uni, mintalah kamu kepadaku. Ini perintah dari Allah. Perhatikan, ini perintah dari Allah. Mintalah kamu kepadaku. Astajib lakum, niscaya aku akan kabulkan permintaan. Mintalah kamu kepadaku, niscaya aku akan kabulkan permintaan. Maka di dalam ayat yang pertama ini, kalimat yang pertama ini menunjukkan adanya perintah di dalam berdoa, dan doa tidak boleh diarahkan kepada selain Allah. Ya. Ini pelajaran yang pertama dari ayat ini. Allah memerintahkan kita untuk berdoa kepadanya, maka tidak boleh doa kepada selain Allah. Dan pelajaran yang kedua, Allah menjanjikan untuk mengabulkan doa. Allah menjanjikan untuk mengabulkan sebuah doa. Ini nanti ada problem soalnya ini Pak nanti, berkaitan dengan masalah doa. Ini pelajaran yang kedua, Allah menjanjikan untuk mengabulkan suatu doa. Kemudian pelajaran yang ketiga adalah orang yang tidak berdoa kepada Allah itu adalah bentuk kesombongan. Orang
yang tidak berdoa kepada Allah itu bentuk bagian dari sifat sombong. Letak kesombongannya di mana, Pak? Lagi bentuk kesombongan ini apa nih? Tidak merasa butuh. Makanya kadang-kadang kalau biasa mentikai masalah itu la'allahum yarji'un. Ya. Allah memberikan problem, Allah memberikan ujian, Allah memberikan musibah kepada kita. Itu kemungkinan kita sudah terlalu lama tidak bersinggungan dengan Allah. Nah gitu loh. Makanya sama kali kalau boten donga suwe boten nanti doa dan tidak pernah menghibah, maka Allah akan mengingatkan kita dengan caranya. Ditegur oleh Allah kita. Supaya apa? La'allahum yarji'un, karena inti daripada musibah, salah satu fungsi, salah satu rahasia indah di balik musibah itu agar manusia itu kembali kepada Allah. Ya, kembali kepada Allah. Berarti kemungkinan musibah itu adalah peringatan dari Allah agar manusia tidak terlalu jauh dengan Allah. Ngoten. Ini biasanya wong nek naik musibah niku ndonga niku rada kuat. Muatin turun teko ngono wis teko sok nomor 1. Duwe kira wis kabeh mulih durung mulih itikaf. Ini tanda-tanda wong kena musibah. Kita tuh udah sering kali begitu. Kita ingin memperbaiki diri, Ustaz, kok gak pernah ketemu orang ini di mana-mana gitu. Oke. Dalamnya pun dia bawa sini aja. Dia baru kepingin belajar. Oh, cerita. Begitu cerita masuk masalah, iki masalah ini. Wah, ada nggak Ustaz kira-kira untuk supaya iman ini kuat? Oh, banyak Pak. Jadi ngaji aja terus. Nih, kita nih kok wis musibah hilang Pak. Hilang mana itu manusia itu katanya. Itu manusia. Jadi nggak usah heran. Makanya di dalam ayat ini Allah sebutkan orang yang tidak beribadah kepada sesungguhnya orang yang sombong. Kenapa Allah sebutkan kesombongan di sini? Kesombongan itu bentuk ketidakbutuhannya dia kepada Allah. Gitu loh. Makanya bisa jadi kita sholat ini dengan kesombongan. Ketika kita sholat tidak ada kebutuhan dengan Allah Ta'ala. Makanya sampai sholat pirang-pirang puluh tahun gak lembut-lembut hati ini, soalnya sholatnya gak butuh karo Gusti Allah. Iku sehingga regular gak sampean hati ini keras, gak lembut, gak tawadhu. Kenapa? Karena kita datang bukan sebagai orang yang hajat. Wong teko Pak, bertamu sebagai orang yang butuh dengan bertamu dengan sebagai orang yang tidak butuh itu beda. Sampeyan tahu tekonomi wong dalam kondisi utang. Benar. Datang sebagai orang yang butuh. Itu beda dengan datang dengan tanpa rasa kebutuhan. Beda. Nek wong butuh niku, Pak. Wae konsekuensi ini wae. Kinten-kinten jenengan wonten griya kapan? Kula niki mantuke dalu. Kira-kira dalu mboten napa-napa. Lho mboten, Pak. Mboten napa. Itu kondisi yang butuh niku ngono kuwi. Mboten napa-napa. Utawi mawon Pak, mboten kepanggih mriki. Kula besok niku ke sana, daerah sana. Napa ketemu di sana? Nggih mboten napa, tapi tebih. Mboten napa-napa. Pokoke mboten napa-napa tok lambe wong butuh niku. Betul apa ndak ini? Mboten napa-napa. Mantep ngoten iki. Anu ke rumah saya jam mantun subuh. Nggih insyaallah siap. Dal subuh biasanya turu. Tapi karena butuh bisa dia. Saat ini coba diperiksa. Jadi kan datang ke masjid, selain daripada sholat apalagi kebutuhannya. Ya, menunaikan kewajiban. Ya itu sehingga keras hati niku. Sholat tapi nggak melembutkan hati. Sholat tapi tidak meraih ketenangan. Sholat tapi nggak mencapai jiwa tumakninah. Kenapa? Karena Anda datang bukan sebagai orang yang butuh.
Ya, karena tidak butuh. Sehingga inilah yang kadang-kadang jabatan-jabatan yang sampean miliki itu menjadikan sampean takabur. Karena Anda gagal meletakkan sesuatu ketika sholat begitu. Ini disebut dengan sholatnya orang-orang yang lalai. Sholatnya orang-orang yang lalai. Gue kedudukan didik wes pleta-plete ngoten. Di jabatan didik ngomongnya saat gelem kalah bisa. Aku di kantor, itu lah kantor. Kadang-kadang makanya sholat itu kursimu cok digonang sholat. Kalau sampai sholat kursi di kantor digonang sholat, itu sih gak ada begedut, itu sampai gak waras-waras. Paham ini maksudnya? Berarti kita gagal mendidik diri sendiri. Ngerti enggak? Kita tidak merasa butuh kepada Allah dalam sholat itu. Karena Anda lupa pada diri sendiri dan Anda lupa kepada Allah. Apa yang dilupakan? Kedudukan. Itu yang Anda lupakan. Kedudukanmu itu susah melalek. Tolong diingat-ingat betul ini. Makanya rapat podo karo pimpinan ini mesti kalau beres tukaran tok ceritanya. Soalnya Pak rumah saya tadi bin, aku di kantor, gue lah kantor, ini musola mas. Nah, di rumah noh. penting. Ini yang dilupakan. Lupa pada diri sendiri, lupa kepada Allah. Jadi kita sholat itu sebagai orang yang lupa diri. Makanya perlu diingatkan. Ya. Jadi kalau kita sholat itu membawa kedudukan diri kita, sampai kiamat kula sampean mboten saged meraih kekhusyuan sampai kiamat enggak bisa khusyuk. Napa sih khusyuk niki kata takoni? Apa napa sih? Makna khusyuk niki napa sih? Masalah toh? Ayo napa? Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhu yawma idin khashiyah. Khashiyah dari kata apa? Khusyuk. Dibuka surat apa nih? Al-Ghashiyah. Monggo dibuka dulu, kita pelajari bareng-bareng. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhu yawma idin khasyi'ah. Ya, silakan dibaca terjemahnya Kang Sampun kepanggih. Sudahkah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat? Pada hari itu banyak wajah yang tertunduk terhina. Pun cukup. Wujuhu yawma idzin khasyi'ah. Pada hari itu banyak sekali wajah-wajah tertunduk dan terhina. Makna dari apa? Khusyuk. Merasa tertunduk dan terhina. Kapan orang merasa seperti ini? Kapan orang merasa dua hal ini? Tertunduk dia, terhina dia merasa hina, dia merasa nggak ada apa-apanya, dia merasa lemah. Ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang memiliki kedudukan yang tinggi. Ketika kita duduk bersama dengan orang-orang yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari kita, itu minder kita ini. Nah, gitu loh. Ada satu kasus, Pak. Dalam sebuah pengajian, saya mengawal seorang ustadz yang masih muda. Dan ustadz ini sangat sederhana. Jadi nek ucul ngoten niku gak ketok ustadz. Mboten ketinggal ustadz. Nah, pas suatu datang niku, pas suatu saat saya mengawal beliau itu pakai jaket, beliaunya nggak pakai kopiah datang karena naik sepeda motor, naik berdua. Begitu masuk, karena yang tahu ustadznya itu yang punya hajat ini, yang ketempatan itu yang tahu, yang lain belum ada yang tahu. Ya datang nggak ada yang nyambut karena tuan rumahnya nggak pas di luar gitu. Duduk bersama dengan jamaah. Terus jamaah ini
sing sampingnya ini saya lihat medingkrang di depan Ustadz ini medingkrang. Ngomong niku wis dalil Pak. Terus tanya kepada Ustadz ini, dalam pun di Mas. Aku kaget, loh gak ru iki berarti. Anu Pak Sidoarjo, oh Sidoarjo. Sudah lama ngajinya? Alhamdulillah sampun. Ustadz coba bayangin. Oh oke. Jenengan sampun, alhamdulillah sudah lama. Medingkrang. Mari ngaten lama nih. Jam pinten mulai biasa nih jam 09.00 niki ngeton Ustadz dari ngaten. Padahal sing takon Ustadz. Mari ngaten sing di omah keluar. Gitu keluar, Pak. Turun teko Ustadz. Saya kok turun informasi. Setelah itu, loh, nah ini Ustadz. Langsung sing medingklang niku langsung melorot sikile, Pak. Kenapa? Dalam iki bapak belur rasanya Pak ini. Malu dia. Minder dia. Kenapa kok minder? Nah, ya, kenapa kok minder? Merasa rendah, merasa kurang. Siapa saya ini? Loh gitu loh. Makanya kalau jenengan pernah duduk berhadapan dengan orang yang punya wibawa, orang yang punya kedudukan yang tinggi, orang yang memiliki kedudukan yang besar dan memiliki ilmu yang katakan di hadapan ulama besar, sampean luwe gak wani mangan ning ngono kan. Lho, percatos mboten jenengan. Sampean nanti mboten diundang di hadapan menteri, di hadapan ulama besar, pernah mboten? Saya pernah soalnya, saya pernah duduk bersama mereka nih. Suguhane niku mboten sembarangan, Pak. Mboten. Nek ndelok suguhane enak gembulung mereka itu. Cuma nek gawe makan bebas-bebasan gak enak kumpul mereka gak enak, gak bebas mangan niku. Ngempet. Lagi mboten? Nggih. Ngombe niku Pak, ngombe niku sak lepeke diangkat. Ngoten niku. Iki kan piyayi ning ngombe wong kedudukan wong pejabatan, gak ngombe gak ngene, iku wong desa ngombene Pak ngene. Wah, nyel mangkane. Yo kok roti gak sok ceput, duduk demplok mboten, gawe tisu, sampean melok gawe tisu to? Ha iki kaya. Sampeyan sak bayangno, saken sing kula bayangkan ngerti sampean ya. Jadi kami pernah duduk waktu kami diundang di mana itu di Kodikan, ada jenderal datang. Si jenenge prajurit nih Pak, mungkin kedudukannya punya kedudukan, cuma kan di bawah jenderal sih ya. Ngoten di kampung niku pundak niku gak ono mendak iblas mudik terus pundak niki jenenge pundak. Soalnya dia merasa punya kedudukan, begitu sudah ada di hadapan jenderal mingkup, ngerti mingkup bahasanya. Pundake gak ono sing jejeg, epleh kabeh. Kenapa? Karena tahu dirinya siapa. Saya ini di bawahnya, gak ada apa-apanya. Loh ngoten. Sing jenenge buah anggur niku masak gegem-gegem itu kau deket di anggur. Monggo silakan dimakan. Gak wani. Kenapa? Ada rasa segan. Coba posisinya gimana rasanya nih? Ini yang disebut khosyiah. Tertunduk, terhina. Ini namanya khosyiah itu begitu. Kenapa? Dia tahu diri. Dengan siapa saya berhadapan ini? Saya sebagai siapa? Itu lahirnya sifat khosyiah. Saya paham? Nah, panjenengan dengan saja itu datang ke sholat, datang menuju masjid. Satu, pertanyaannya, mau bertemu dengan siapa? Ojo jawab tok. Ojo jawab tok. Anda bertemu dengan siapa? Mau menemui siapa? Menemui Allah Ustaz. Nah, posisikan sekarang. Bagus, jawabannya nggak salah. Benar sudah. Kalau Anda bisa menjawab dengan jawaban yang benar, maka posisikan dengan posisi yang benar. Kalau Anda datang ke sini bukan sekedar sholat 4 rakaat, sholat duhur 4 rakaat, sholat subuh 2 rakaat. Bukan cuma itu yang kita pikirin. Nek jenengan mikir cuma sama pikir sholat subuh 2 rakaat imami mungkin pak ini pak itu ustadz ini sulit jenengan dapat khusyuk itu.
Tapi kalau kita datang ke masjid, satu menunaikan kewajiban, yang kedua datang menghadap Allah Ta'ala. Menghadap Allah, bertemu dengan Allah Ta'ala. Kalau Anda sudah bisa mengatakan demikian, posisikan dengan posisi yang benar. Satu, kalau Anda datang kepada Allah Ta'ala, Anda posisikan Allah itu sebagai siapa? Gitu loh. Anda posisikan sebagai apa Allah itu? Yakin Anda bertemu dengan? Iya, yakin. Kalau begitu Allah itu diposisikan sebagai siapa? Sebagai siapa? Sebagai apa? Sebagai Rabb Ustaz, sebagai pemelihara, sebagai pemilik, sebagai segala-galanya. Terus Anda yang datang sebagai apa? Yang imam sebagai apa? Orang imam sebagai apa? Hamba. Yang muadzin? Yang iqamah? Yang marbot? Di mana perbedaannya? Bisa nggak jenengan menyamakan posisi itu ketika sholat ini? Begitu loh. Kita ini hamba. Makanya disebutkan oleh beliau, ya, bahwa li'anna su'al di dalam doa, di dalam permohonan, di dalam berdoa, itu ada dua kaidah yang sangat besar. Ya, di dalam ibadah, di dalam doa itu ada dua kaidah yang sangat besar. Ada dua kaidah. Lah, kedua kaidah ini hilang selama ini. Makanya nggak heran sholat nang dindi, sholat pirang-pirang puluh tahun, badui sampai ireng-ireng nek perlu. Tapi hati ini keras. Ya, merasa kaya, si guru ngilang. Kenapa? Lanjutnya selali. Kita sholat itu bukan sebagai orang yang ingat, tapi lupa. Lupa diri, lupa posisimu. Gitu loh. Ya. Makanya wong sing rumangsa sugih rumangsa. Nah, berarti kan rumangsa. Ku durung mesti nek sugih. Rumangsa ayu ku durung mesti nek ayu. Terus no dewi. Paham? Makanya Fir'aun ada dua kalimat. Nanti akan kita pelajari kapan-kapan. Ada dua kalimat yang sangat luar biasa. Belajar dari dua katanya Fir'aun. Yang pertama dia mengatakan apa? Ana rabbukumul a'la. Kalimat yang kedua apa? Amantu bi rabbi bani Israil. Saya beriman dengan apa yang disembah oleh orang-orang Bani Israel, dan saya wa ana minal muslim, saya termasuk orang muslim. Dua pernyataan Fir'aun yang berbeda. Pertama dia mengatakan apa? Saya adalah Tuhan seluruh manusia. Dengan kecongkaannya tentu, dengan keangkuhannya jelas. Kenapa? Karena pada posisi itu dia dalam kondisi sehat walafiat. Tapi ketika dia tertunduk, dipaksa oleh Allah Ta'ala, ditenggelamkan oleh Allah Ta'ala. Pada waktu Fir'aun tenggelam, apa dia sudah berhenti pensiun jadi raja? Apa dia kehilangan pasukan? Apa dia kehilangan kedudukan? Lalu kenapa dia lembut? Karena dia sadar ternyata saya nggak punya apa-apa kalau begini. Allah memaksa. Makanya sampean kali kula niku engko, nek sampean niku begedut. Iki cek mantep ngono lho. Nek sampean iki sombong, dilingno karo omongan gak kena, Allah mengingatkan dengan sebuah peristiwa dan itu menyakitkan. Saya nggak percaya terus no sombongmu. Allah akan memaksa Anda. Paham nih? Saya nggak percaya terus no. Lah enak toh. Nek pengajian, ojo sombong kan aku tak kongkon. Teruskan. Allah akan paksa. Tunggal sampean gugah anak gak tangi-tangi ambek omongan ambek apa terusan.
Makanya sampean sering digoyang sampean. Paham ini? Makanya peristiwa-peristiwa yang terjadi terus menggelinding pada diri kita kan gak selesai-selesai. Karena dablek menungsane bisa. Jelas nih Pak? Nah, di dalam doa, di dalam beribadah itu ada dua kaidah yang besar. Apa dua kaidah yang besar itu? Yang pertama, ya, li'anna su'ala fihi idharud dhulli minasail wal miskin wal masakinati wal hajati wal iftiqar. Masya Allah. Yang pertama, di dalam doa dan di dalam ibadah seorang hamba menampakkan kehinaan dirinya. Menampakkan kehinaan. Ya. Minasail dari orang yang meminta, merasa miskin, menampakkan kemiskinannya. Wal hajat dan menampakkan kebutuhannya. Wal iftikor dan menampakkan kefakirannya. Itu dalam doa. Makanya saya mendelok wong ngemis-ngemis niku. Kalau nak sing sombong-sombong nih. Masih sampean gak kaji didelok Pak Kaji. Pak Kaji. Bah, Umi. Nggih. Kenapa? Itu bentuk takdim karena ingin dilayani dia. Penampilannya, wajahnya, kondisinya, suaranya, volumenya, semuanya merendah. Itu akhlaknya para peminta. Dengar Pak? Itu etikanya orang peminta. Karena dia tahu sebagai orang yang butuh. Supaya dikasih itu bagaimana? Supaya dia belas kasih bagaimana? Ini yang pertama, menampakkan kemiskinan, menampakkan kebutuhan, menampakkan kefakiran, menampakkan lemah. Itu kaidah yang pertama. Itu kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua, wa fihil i'tirafi qadratis mas'ul. Ya, di dalam doa itu juga terkandung apa? Al-i'tiraf. Al-i'tiraf niku pengakuan. Nah, pengakuan. Biqudrati dengan kemampuan. Al-mas'ul yang dimintai. Jadi dalam doa itu kaidah pertama mengandung sebuah penampakan dan pengakuan terhadap kemiskinan dirinya, kefakiran dirinya, kebutuhan dirinya, ketidakmampuan dirinya. Kaidah pertama. Yang kedua, adanya sebuah pengakuan tentang kemampuan yang dimintai, kekayaan yang dimintai, kekuasaan yang dimintai. Yang dimaksud siapa? Allah memiliki segala sesuatu. Makanya di ujung kita sholat itu ditutup dengan doa. Posisi ini doa jenengan tangannya biasa nih. Rumongso nggak nek miskin, itu persoalannya. Rumongso nggak nek melarat, rumongso mboten nek lemah. Makanya kasus sedikit yang Allah curahkan berupa penyakit corona ini membuka aib-aib kita yang sama. Jari wong sakti, jari wong kuat, blegedes. Wakil ora karo-karan kula sampeyan. Apalagi yang meyakini dengan keyakinan yang berlebihan. Nauzubillah min syarri dzalik. Salaman gak ngene, Pak, al dirubah gegeman ngene. Saking wedi ini. Mana ada teman-teman Ustaz, Assalamualaikum. Gak situ. Nek gak sentuhan wis gak usah salaman, lampu sampe rubah mek gegeman iki. Halo? Lo gegeman iki padha nyentuh, mending gak usah wis jarak jauh. Ngono ae. Tok gegeman ngene mbek sekut ngene, bathukmu gak kaya ontokno bisa. Tapi iki ngane-ngane ya.
Nih gak salaman, gak sentuhan sudah selesai. Gak usah dirubah, ganti sikut, ganti gegeman, ganti batok, ganti bokong, gitu. Ya, ini gak sentuhan sudah selesai gitu kan, enak simpel gitu kan. Dirubah, akhirnya kan podo sentuhan nih. Lainnya podo sentuhan ini sama dengan ini, lalu sampai rubah. Jadi salaman sampai gegeman ini. Saya logika yang bisa sampai pakai. Logika mana? Iki keping rubah syariat gitu. Nggak bener gitu nih. Nek wis gak salaman karena mungkin ada virus, selesai, udah gak salaman. Mas, jauh nggih, mari pisan. Malah enak, Mas. Moh. Kalau salaman diganti karo gegeman gitu. Padha karo sentuhan. Namun kalau gak sentuhan, enggak apa-apa gitu loh, Pak. Ngerti maksudnya ini? Ini ganti sikut. Ono maneh salaman ambek sikut. Kak salaman ambek geger ambek weteng ngono. Amun iki kok teletabis. Aneh-aneh, makan logika sampean ngilang kabeh saiki, nganut kabeh ngoten niku. Kalau enggak jabatan. Dilarang jabatan, selesai sudah. Karena mungkin dikhawatirkan ada virus nempel satu misal demi. Ya usah enggak usah jabatan. Lalu sampean ganti gegeman sikut ambek sikut. Mau bathuk ambek bathuk, weteng ambek peteng. Kayak teletabis. Jelas ya? Coba jenengan ketakutan menimpa kepada kita. Ketakutan menimpa kepada. Terus di mana keberanian jenengan selama ini? Dari sampean dikdoyo, dari sampean niku gak mempan apa-apa, dari di mana itu semua? Ketakutan semuanya. Sampai ketika ada jamaah sakit, saya ketika sakit, ya sakit tipes qadarullah, pas awal-awal corona, Pak. Tipes memang. Orang datang ke rumah saya niku menjauh. Lah nek sampean menjauh lapor ini mulai. Ustaz. Ngedono barang niku wedi Pak, uncalno. Kaji wedi ini sampean. Uncalno. Astagfirullah. Ketakutan demi kita. Lah terus di mana keberanian jenengan selama ini? Mengono tok tiba kekuatan menungsa nih. Allah beri satu kasus marit urip ini. Terus didikte yen sampean kemampuan sampean selama ini gak kena diatur iku didodono ngono lho. Iki lho marit gak karo-karuan sampai saiki. Kanok mari ini. Yang menunjukkan tentang kelemahan. Lah kita selama ini lemah itu gak ngakoni lemah gitu loh, Pak. Makanya di dalam doa itu menghasilkan dua kaidah yang besar. Kaidah pertama, bahwa orang yang meminta itu akan menampakkan dirinya sebagai orang yang lemah. Maka ditangani itu nyeladong, menengadah tangannya ini. Bentuk dari sebuah penghinaan diri. Bahkan minta apa saja yang kita butuhkan. Minta ilmu, minta kesehatan, minta keselamatan, minta kekuatan, minta. Kenapa Anda minta ilmu? Karena kita bodoh. Kenapa minta rezeki? Karena kita miskin. Kenapa minta kekuatan? Karena kita lemah. Dan ini selama ini gak kita akui. Selama ini gak kita akui. Ketidakmampuan ini loh. Kita gak mau mengakui itu. Makanya sulit mendapatkan khusyuk. Jelas nih Pak Ibu? Sehingga pengaruh ibadah itu gak ada. Salat gak ada pengaruhnya kepada jiwa ini. Karena ibadah yang dilakukan tidak dilandasi dengan ilmu. Ngerti? Sehingga takzim kepada Allah tidak ada. Makanya isinya doa kan, ya Allah aku minta kepadamu. Minta, yang namanya minta itu bahasa Arabnya doa, bahasa ekstrimnya apa? Ngemis. Saya minta, jenengan minta, itu minta, si fulan minta, takmir minta, muadzin minta, semuanya kita datang sebagai peminta. Kira-kira Pak, umpamanya sampean delok ana pengemis ngelompok 10, mari jaluk terus ngelompok sing sitok sumbung dengan yang lain. Jenengan ngelihat itu kira-kira komentarnya apa kira-kira? Walah cak padha ngemis ya. Kan begitu loh. Saged dipahami, posisi kita enggak jauh dengan orang lain.
Cuma saja kita ini didapuk sebagai orang yang berkecukupan. Bagi menjenengan yang berkecukupan itu pun bukan mutlak. Itu pun bukan mutlak. Jenengan berkecukupan itu bukan mutlak. Sebab jenengan tetap akan terbatas aktivitas panjenengan dengan kemampuan panjenengan tanpa dibantu dengan orang lain. Gak ketok sugene sampe nek ana wong larat. Gak ketok juragane sampe nek ana karyawan. Saya punya teman karyawan toko ni gawede, Pak. Pembantune mulai kabeh, akhirnya dek dhewe sing ngedoli. Ngangkati beras, lho, teng pundi, Pak? Karyawan mantuk Ustaz. Dadi karyawane saiki sampean. Nggih mboten kula juragane. Lah kok angkat-angkat. Endi juragane ketoke ning ngene? Tak mampu sampean. Ini hilang selama ini pikiran-pikiran semacam ini teko ati kula ngen sampean iki. Terus ada ibu-ibu biasanya ini memang masuk ini kan makanya faktor-faktor kesombongan itu rumongso. Merasa apa? Serba cukup itu tadi. Beto, Pak, beto. Wong blonjo niku ono mobil gak gelem moto nih. Duting tok. Sayur iku minggir merepet. Bu, sayur. Sing pundi non? Sing jenenge wong dodol sayur kepingin dituku ya. Lha nggih ngoten. Sing iku apa iku? Niki kangkung. Iku bayem. Lah sing iku kon niku blonjo kok sensus. Saya iku gandene kangkunge. Nah, niki wis kasih to, sing iku wae. Sampeyan seneng wong soro iku seneng. Apa yang menyebabkan Anda tidak turun? Main tutang, tuting ngoten niku seneng. Aku paling enak delok wong ngoten niku. Astagfirullah. Ayo dirubah. Nih loh. Ini soal berangkat dari sebuah doa. Kemana-mana pembahasannya ini. Nah ini yang hilang dari diri kita ini. Sehingga nah nanti satu saat jenengan orang-orang yang berdoa yang tidak didasari dengan ilmu, maka doanya menjadi doa yang lemah. Doa yang lemah itu bagaimana? Makanya Pak kadang-kadang ya, jenis doanya sudah doa pilihan. Waktu pilihan. Tapi kenapa nggak akan dikabulkan? Sudah pernah belum dibahas rahasia tidak terkabulnya doa? Tereng. Oh ya pantas. Kenapa doaku tidak dikabulkan? Ketika doa-doa kita nggak dikabulkan, doa wis pilihan, waktu wis pilihan, kondisi wis betul-betul butuh, kenapa nggak dikabulkan? Ya. Nah, sementara di sisi yang lain, yang namanya manusia itu punya sifat istijal, tergesa-gesa. Paham? Jadi sifat tergesa-gesa itu bukan cuma menyimpulkan masalah saja, doa pun sering kita hadapi dengan tergesa-gesanya. Apa bentuk tergesa-gesanya doa? Ingin segera dikabulkan. Ingin segera dikabulkan. Makanya kalau begitu doa sudah tidak terkabulkan, tidak ada pengabulan doa, doanya terus nampak berkurang. Berkurang, bahkan akan ditinggalkan doa itu. Karena merasa tidak ada manfaat di dalam doa. Ya, nggak ada manfaatnya dalam doa. Makanya ada ibu-ibu yang mengeluhkan suaminya yang kasar, suami yang keras. Ustaz, ada nggak doa khusus untuk suami? Nek jamu khusus bagi laki-laki ada. Iki wis ngeluh ngene iki ciri-cirine wong ngeluh ngene iki. Pusing. Napa Bu? Nggih suami niku lho. Coba sampean doa, sampun lambe kula sampai pegel. Ya dipijetno. Pijet gawe tangan apa nggih sikil? Sebagaimana ada hadis dalam kitab Ad-Da'wah Dawa, barang siapa dalam kondisi terjepit,
dalam kondisi kritis. Lalu dia berdoa dengan doanya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minat. Apa kata Rasul? Pasti dia akan dibebaskan oleh Allah dari kesulitannya ini. Nah, ngurungono pengajian ini semangat nyatet dungan ini. Ya, begitu kita kena kondisi kritis, kita dalam terjepit, baca doa itu. Terkabulkan? Enggak ternyata. Ini kadang-kadang kita terjebak di sini. Jadi kadang-kadang doa itu, doa apa? Jenisnya yang dilihat. Padahal bukan di sana. Rahasianya Nabi Yunus dikabulkan doa itu karena sebelum peristiwa beliau mendapat musibah itu, Nabi Yunus itu lisannya dipenuhi dengan tasbih. Mantan apa? Jadi sebelum kena kasus itu Nabi Yunus itu lisannya itu dipenuhi dengan apa? Tasbih. Jadi beliau bertasbih kepada pagi, siang, malam banyak berzikir kepada Allah. Dan ini rahasia kata Nabi, ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fisiddah. Ingatlah Allah, kenali Allah di waktu Anda lapang, Allah akan kenali Anda di waktu sempit. Ngaten. Sehingga sebelum kena musibah itu, Nabi Yunus suaranya, doanya itu sudah viral di langit. Sudah dikenal oleh para malaikat. Jadi suara Nabi Yunus itu sudah terkenal di langit. Karena setiap hari dia berdoa kepada Allah Ta'ala. Setiap hari dia bertasbih kepada Allah Ta'ala. Begitu beliau punya masalah, dalam kondisi terjepit, berada di tempat yang gelap, di dasar lautan, dalam perut ikan, dia bertasbih kepada Allah. Para malaikat itu bergemuruh. Ini suaranya Nabi Yunus ini. Terdengar dengan jelas. Lah kula mbek sampeyan nek ana masalah kon gak patek ndonga. Bagaimana? Begitu kejepit ndonga, malaikat gak sing kenal iki suarane sapa gak enak. Ini doa. Nah, sehingga dalam hal ini Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, jadi kesimpulannya yang pertama tadi tentang kaidah doa ada dua. Yang pertama di dalam doa itu menampakkan diri tentang pengakuan ketidakmampuan, kelemahan, kehinaan, kefakiran, kemiskinan. Kaidah yang kedua adalah mengakui adanya sebuah pengakuan tentang kebesaran Allah, kekayaan Allah, kemampuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dua kaidah. Dua kaidah itu kalau dipahami dengan baik, itu akan menghasilkan sifat khusyuk. Menyadari dirinya tentang kelemahan dan mengakui tentang kebesaran Allah. Sehingga ketika doa, ketika sholat, dia sadar saya sedang menghadap kepada Allah, Sang Pencipta, Sang Pemilik, Sang Pengatur, Sang Penentu. Dan saya datang sebagai hamba yang miskin, yang penuh dikasihani, yang membutuhkan pertolongan Allah. Itu kekhusyukan. Ini seputar yang namanya as-su'al, permintaan dan permohonan. Jadi hukum berdoa kepada selain Allah terhadap perkara-perkara yang masuk wilayah Allah, maka hukumnya adalah haram dan tidak boleh. Seperti tadi, sudah ya, minta rezeki kepada Allah, minta rezeki kepada. Nah, kalau minta rezeki itu Pak, jenengan harus punya keyakinan dalam beberapa hal. Pertama, Allah itu maha kaya. Allah itu maha kaya. Kekayaan Allah itu tidak terbatas. Ini yang pertama yang harus kita pahami di dalam doa. Ketika kita berbicara tentang rezeki, ya, jadi yang pertama Allah itu maha kaya dan kekayaan Allah tidak terbatas. Yang kedua, Allah akan menjamin rezeki dari semua makhluknya, dijamin oleh Allah. Jangankan manusia, binatang-binatang yang bergerak, binatang-binatang yang melata pun
itu dikasih rezeki oleh Allah, apalagi manusia. Dan yang menjatah rezeki bukan manusia, tapi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini tidak perlu mengkhawatirkan para bapak-bapak, ibu-ibu punya anak banyak, enggak usah khawatir. Sampai kadang-kadang niku mengaku cerdas niku. Putrane pinten, Pak? Kali Ustaz. Kapan sing nomor 3? Aduh, mboten Ustaz, pun tobat. Lho napa? Lang pripun nggih? Lho Pak, ayo yakin nang Gusti Allah. Lho, yakin Ustaz, yakin kita. Cuma kan ngeten Ustaz. Saya itu kerja sebagai pesuruh. Gaji saya sebulan itu sekian. Anak saya 2 ini saja sudah terasa ini. Sudah ngepres ini Ustaz. Kalau nanti saya tambah 1 lagi, dari mana saya akan menyekolahkan biaya? Nah ini yang jenengan lihat ini. Jenengan perhatikan ini. Kalimat ini menunjukkan bahwa yang ngasih rezeki anak-anak siapa? Hah? Seakan-akan siapa? Panjenengan. Betul mampu Ustaz. Oh niki dibayaran nih, nung bayaran tiap bulan mau nyekel tok, betul butas sabas. Bayaran langsung pindah tempat, bayaran pindah tempat loh. Jadi betul sisa. Dan ini kita tambah anak 1 lagi, dari mana untuk membiayai mereka itu? Jadi kan lupa dengan ayat wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki dari arah yang tidak Anda duga-duga. Ini hilang lagi. Jadi poin yang ketiga apa tadi? Nah, poin yang kedua tadi apa dalam masalah rezeki? Dalam Allah menjamin rezeki. Yang ketiga, hendaknya diyakini bahwa Allah itu Maha Dermawan. Allah itu Maha Dermawan dan Allah menepati janjinya. Allah menepati janjinya. Insyaallah. Sehingga berkaitan dengan masalah seperti ini, jangan terlalu banyak dilogikakan. Saya paham nih Pak? Jangan terlalu banyak dilogikakan. Kalau sudah melibatkan Allah, logikanya diletakkan Pak. Kalau sudah melibatkan Allah, logikanya diletakkan. Tak kasih contoh. Jenengan tahu di perempatan-perempatan jalan wilayah Sidoarjo itu banyak anak kecil-kecil, di situ ada yang ngamen, ada yang dari rosokan, kelompok di sana. Punya orang tua? Punya orang tua? Dalam? Siapa orang tuanya? Kalau punya orang tua, di mana orang tuanya? Kenapa dia tidak dirambut sama orang tuanya? Gak jelas, gak punya orang tua. Malah kemarin kita menemukan anak yatim 3. Jadi 3 bulan itu kedua orang tuanya meninggal dunia. Jadi yatim piatu. Setelah yatim piatu, rezekinya melimpah ruah. Semua orang mendaftarkan diri sebagai orang tuanya. Loh kan? Jadi ini sampean keping takut gak bisa memberikan orang tua. Coba jenengan mati yo. Mati. Sampean pulang mati gitu. Anak jenengan ada yang merawat nanti Allah. Bukan jenengan yang menjamin rezeki anak-anak ini. Makanya Allah sebutkan di dalam Al-Quran, nahnu narzukukum wa iyyahum. Saya, kata Allah, yang menjamin rezekimu dan anak-anak. Allah yang menjamin, bukan kita. Sehingga di dalam doa, ketika melihat Allah itu Maha Besar dan Allah itu Maha Dermawan dan yakin Allah itu menepati janji, doa itu akan kuat. Salah satu penyebab doa tidak dikabulkan karena doanya lebih lemah daripada masalahnya. Doa lebih lemah daripada masalahnya. Salah satu sebab tertolaknya doa, doanya lemah daripada masalahnya. Jelas nih Pak? Makanya kalau jenengan berdoa itu jenengan lihat kepada siapa Anda berdoa dan bagaimana sifat orang yang Anda mintai ini. Sehingga doa nanti menjadi kuat.
Nah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini perkara-perkara yang berkaitan dengan doa. Adab-adab doa belum kita bahas. Apa perlu dibahas? Atau tidak perlu? Dalam adab doa, supaya nanti doa itu kuat ya. Dan bagaimana kita tetap berdoa dan tidak ada kelemahan dalam doa, walaupun secara dohir doa itu belum dikabulkan. Nanti akan kita ungkapkan rahasia-rahasianya. Kita ambil dari pembahasan kitab Adab wa Dawa. Nanti akan jelas di sana nanti. Jelas ya? Jadi kalau sudah berdoa Pak, melibatkan Allah, jangan terlalu menggunakan logika. Jangan terlalu menggunakan logika. Tidak masuk akal. Itu kan bagi Anda dan bagi saya. Tapi bagi Allah apa yang tidak masuk? Pun. Terakhir kita buka surat Ibrahim ayat 37 sebagai pembelajaran dan penguatan materi ini. Surat Ibrahim surat berapa? Dalam 14 ayat 37. Sudah ketemu? Ya, terjemahnya. Ya Tuhan, sesungguhnya aku telah meletakkan sebagai keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman dan rumah Engkau Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan, yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat. Maka jadikanlah hati sebagai manusia cenderung kepada mereka dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Ada dua sisi yang berbenturan, dua sisi yang bertolak belakang. Pertama, pernyataan Nabi Ibrahim apa tadi Pak? Ya Allah, aku tempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tandus. Ya, biwadin ghairi dzi zar'in. Lembah yang tidak ada tanam. Kenapa? Karena nggak bisa ditanami. Lembah yang kering, lembah yang tandus, lembah yang mati. Yang aku tempatkan di sana. Tapi doa di ujung ayat, apa doanya? Warzuqhum minas samarat. Ya Allah, berikan rezeki keluargaku itu dengan rezeki berupa apa? Anda perhatikan. Tempatnya tadi apa? Doa yang diminta apa? Nyambung enggak? Kenapa Nabi Ibrahim berdoa demikian? Logika. Gak masuk akal. Tapi kenapa Nabi Ibrahim berdoa? Dan hari ini kita bisa saksikan hebatnya doa Nabi Ibrahim tersebut. Nek jenengan pernah umroh? Tak takoni buah apa sing ora ana ning kono. Nek jenengan pernah umroh, buah apa yang enggak ada di sana? Hah? Menu negara mana yang enggak ada? Dari mana itu? Wa yarzuqhu min Maryam. Surat Maryam. Surat berapa Ibu? Surat 19 ayat 4 dan ayat 5. Qala rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akum bidu'aika rabbi shaqiyya wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati 'akira fabni min ladunka waliya. Ya, ayat 4 ayat 5. Dia Zakaria berkata, ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi beban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, ya Tuhanku. Dan sungguh aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku pada istriku yang mandul. Maka berilah aku seorang anak.
Kalian doanya Nabi Zakaria. Jadi sebelum berdoa itu diceritakan dulu kondisi dirinya, keadaan dirinya itu gimana. Ya Allah, yang pertama, tulang-tulangku sudah sangat lemah, rambutku sudah dipenuhi dengan, berarti apa nih? Sudah sangat tua. Sudah sangat tua. Ditambah lagi istriku pun mandul. Yes, logika. Logika. Mungkin punya anak. Logika. Medis tidak mungkin. Medis tidak mungkin. Mandul, faklum, gak punya anak, maklum. Tapi Nabi Zakaria tidak pernah berputus asa di dalam doa kepada Allah. Kenapa? Allah itu qadirun, berkuasa atas segala sesuatu. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah mampu mendatangkan rezeki dari arah yang tidak kamu duga-duga. Jadi makanya kenali Allah, nanti akan benar akidah ini. Jelas ini Pak? Makanya kalau sudah berdoa, begini Pak, berdoa satu Pak ya. Ketika kita sudah melibatkan Allah dalam doa, satu, tinggalkan logika. Yang pertama. Itu yang pertama, tinggalkan logika. Yang kedua, kalau kita sudah melibatkan Allah dalam suatu masalah, jangan melihat masalahnya. Saya ulangi, kalau kita sudah melibatkan Allah dalam doa, jangan melihat masalahnya. Nek jenengan niku berat, tidak bisa meninggalkan masalahnya, fokus kepada masalah, lebih perhatian pada masalah, doa jenengan jadi lemah. Walaupun doa ini jenis doanya niku jenis doa ijabah, tapi nggak punya kekuatan doa itu. Jelas ya? Contoh, ada orang yang keras kepala, Pak. Keras kepala, Pak. Dinasihati itu belum ngomong itu sudah sama ngomong. Ada yang begitu. Ya. Ada suami ingatkan istri. Ini dia, saya ngelihat langsung karena suami hafal, ngerti itu isyarat ojo ngomong. Cuma nek ngene tok, mandi sing wedok. Langsung diam. Batin sadis ibu iki ngono. Coba kalau kita menghadapi orang seperti ini, keras, tidak ngomong sulit. Pak, doakan dia. Pas, angel Ustaz. Pasti jawab kita demikian. Gimana? Soal angel Ustaz, enggak ngecak ngomong. Atau kita punya tetangga nikus preman lah, preman, rambut di karu-karuan, tindian, tatoan. Coba sampai cak ngaji. Gak mungkin Ustaz. Doa. Sulit Ustaz. Tertutup hatinya. Ngono sampean. Sampean paling tutup kebatinan ini. Kok ngerti sampean hati ini ketutup? Sehingga ketika kita berdoa kepada Allah, mendoakan orang seperti ini, yang Anda lihat Allahnya atau orangnya? Ayo. Kalau sudah melihat dalam kondisi seperti ini, ketika kita berdoa, melihat Allahnya atau melihat masalahnya? Artinya apa? Mustahil. Kan begitu kan? Seperti orang punya utang 100 juta. Nyambut gawe rok-rok asem, penghasilannya ngepres. Logika. Waktu berdoa, yang ditelok utangnya apa Gusti Allah ya? Iku sing dari doa lemah itu. Tapi jangan dengan materi ini kemudian pulang-pulang utang. Jangan salah paham. Jelas nih Pak. Ketika Anda melibatkan Allah, jangan melihat kemampuan Anda, tapi Anda berdoa itu kepada siapa? Anda berdoa. Nah, dengan sulit karena kita memang lemah. Kalau menurut kita berat karena kita memang tidak memiliki kekuatan. Kalau menurut kita mustahil karena kita memang tidak punya kemampuan. Tapi begitu Anda melibatkan Allah, apa yang tidak mungkin menurut Allah, itu ketika berdoa.
harus ada di dalam hati seperti ini. Sekalipun hutang 100 juta. Yang penting dengan konsekuen, kerja, serius, bekerja keras sambil melibatkan Allah dengan sepenuhnya. Ya Allah, tanpa pertolonganmu tidak mungkin aku terbebas dari hutang ini. Terus kerjanya ojo anyi-anyi. Bener? Pak iki ono nyambut gawe tapi kuli batu. Oh, gak kuat. Nah iki sing garai sampean kula mbak sampean niku mateni rezekine koyo ngene. Tunggal ibu-ibu untung sik mending non sampean bojo sampean kerja. Sik lumayan bojoku lu nganggur. Ayo kerja tapi piro mbak bajun-bajun bojoku iku gajine bojoku iku ngepres. Iku lambe-lambe sing koyo ngono iku sing nutup rezeki kuwi. Paham iki? Karena orang melihat sisi kekurangannya. Padahal Allah mengatakan pintu rezeki terbuka itu la in syakartum. Ketika orang dalam kondisi terjepit itu sih dilihat itu selalu dilogikakan semuanya. Makanya kita akan semakin kesulitan karena tidak melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Nanti akan kita ungkapkan urian-uriannya pada pertemuan yang akan datang insyaallah berkaitan dengan adab doa, adab-adab di dalam berdoa. Dan bagaimana ketika doa supaya doa kita memiliki kekuatan yang besar. Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.